Hai semua. Hai. Di sini udah lengkap semua belum ya kira-kira? Sudah. Oke. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materi kita yang akan kita bahas pada hari ini, yakni studi kasus leasing dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Yang pertama, mari kita perkenalkan nama kita masing-masing dulu. Kita dari kelompok 2 dengan nama saya Stephanie Angelin. Saya Satria Rahman. Saya Beatrice. Saya Safia Rahmanur Sabrina. Oke, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yakni pendahuluan. Leasing kini menjadi metode pembiayaan yang banyak digunakan karena memberikan fleksibilitas keuangan bagi perusahaan. Dengan leasing, perusahaan dapat memperoleh aset tanpa harus membayar penuh di awal. Namun, perubahan standar akuntansi melalui PSAK 73 berdampak signifikan pada laporan keuangan seperti peningkatan total aset dan liabilitas, serta perubahan rasio keuangan. Leasing harus mencatat aset hak guna dan liabilitas sewa, sementara lessor menyesuaikan pengakuan pendapatannya. Dampak PSAK 73 bervariasi tergantung pada karakteristik industri, sehingga menimbulkan tantangan dalam analisis keuangan. PSAK 73 hadir untuk meningkatkan transparansi dan konsistensi laporan keuangan. Studi kasus lintas industri menjadi penting untuk memahami penerapan standar ini secara praktis dan teoritis. Selanjutnya pembahasan akan dibahas oleh Ria. Kepada Ria dipersilakan. Baik, selanjutnya kita masuk ke dampak implementasi di PSAK 73. PSAK 73 adalah standar akuntansi sewa yang menggantikan PSAK 30 di Indonesia. Berlaku efektif mulai dari 1 Januari tahun 2020 setelah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK, Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, pada 18 September 2017. PSAK 73 bertujuan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dengan mewajibkan penyewa atau lese mengakui hampir semua transaksi sewa sebagai sewa pembiayaan, mencatatkan aset hak guna atau right of use aset dan liability sewa di neraca. Pengecualian diberikan untuk sewa jangka pendek atau kurang dari 12 bulan dan sewa dengan nilai aset terendah. Sementara itu, pesewa atau lessor tetap mengikuti perlakuan akuntansi sebelumnya, yaitu mengklasifikasikan sewa sebagai operasi atau pembiayaan. Penerapan PSAK 73 berdampak pada laporan laba rugi dan arus kas. Dengan perubahan dalam pengakuan beban bunga dan penyusutan, serta klasifikasi pembayaran sewa dalam arus kas. Hal ini dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan, terutama di sektor-sektor seperti retail dan transportasi. Secara keseluruhan, PSAK 73 bertujuan untuk menciptakan laporan keuangan yang lebih transparan dan relevan, meskipun penerapannya memerlukan penyesuaian signifikan dari perusahaan. Selanjutnya, kita memasuki dampak perlakuan leasing terhadap laporan keuangan. Leasing adalah alternatif pembiayaan yang memungkinkan individu atau perusahaan untuk memanfaatkan aset tanpa harus membelinya secara langsung. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, leasing atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau lese
selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Baik, penjelasan selanjutnya pengaruh pada neraca, laba rugi, dan arus kas akan dijelaskan oleh Beatrice. Pada Beatrice, persilakan. Baik, kita akan membahas tentang pengaruh pada laporan keuangan. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu operating dan kapital. Operating sendiri itu adalah sewa guna usaha tanpa hak opsi, sedangkan kapital adalah sewa guna usaha dengan hak opsi. Operating isi dalam pengaruh pada neraca, aset yang disewa itu tidak dimasukkan ke dalam neraca sebagai aset tetap. Sebagai gantinya, pembayaran sewa diberlakukan sebagai biaya operasional dalam laporan laba rugi. Sedangkan dalam kapitalisi, pengaruh pada neraca dikenal sebagai sewa pembiayaan. Aset yang disewa dicatat di neraca sebagai aset hak guna usaha dan diimbangi dengan liabilitas sewanya. Penetapan ini mempengaruhi berbagai rasio keuangan, terutama rasio utang terhadap ekuitas dan utang terhadap aset, yang cenderung meningkat. Selanjutnya, pengaruh pada laporan laba rugi. Dalam operating isinya, beban sewa itu diakui sebagai biaya operasional. Hal ini dapat mempengaruhi laba bersih perusahaan, tetapi tidak mempengaruhi nilai aset dan liabilitas di neracanya. Sedangkan dalam kapitalisi, laporan laba rugi akan mencatat dua komponen utama. Yang pertama, beban bunga yang mempresentasikan biaya pembiayaan atas liabilitas sewa, dan yang kedua, beban penyusutan yang mengurangi nilai aset hak guna usaha secara bertahap. Yang ketiga, pengaruh pada laporan arus kas. Dalam kapitalisi, pembayaran kas yang dilakukan untuk liabilitas sewa termasuk pembayaran bunga dan diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan dalam laporan arus kas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan arus kas aktivitas pendanaan untuk memenuhi pembayaran kewajiban sewa. Dan dalam operasi teknisinya, pembayaran sewa ini dilaporkan sebagai bagian dari aktivitas operasi. Pembayaran sewa yang bersifat rutin ini tercermin sebagai pengeluaran tetap yang pada akhirnya dapat mempengaruhi arus kas dari aktivitas operasional sampai komponen yang umumnya menjadi pusat perhatian dalam penilaian kinerja keuangan suatu bisnis. Oke, selanjutnya ada studi kasus yang akan dijelaskan oleh Safia. Kepada Safia dipersilahkan. Oke, selanjutnya ada studi kasus. Di sini kita ada mengambil studi kasus dari PT Sumber Agraria Trijaya Tbk Alfamart atau biasa kita kenal sebagai Alfamart. Nah, di sini Alfamart itu merupakan salah satu jaringan minimarket ya terbesar di Indonesia yang kita udah sering temuin juga di mana-mana. Jadi Alfamart ini dia banyak menyewa gedung untuk operasional tokonya. Makanya itu PSA ke-73 ini sangat berpengaruh pada laporan keuangan Alfamart. Nah, dari contoh ini ada data sewanya, yaitu masa sewa selama 5 tahun. Selanjutnya ada pembayaran sewa tahunannya, itu mereka selama 200 juta. Dan ada tingkat diskontonya 7%. Nah, pertama kita harus hitung dulu nih nilai kini atau present value-nya. Untuk present value-nya itu ada 200 juta. Dikali 4,1002 ini didapatkan dari rumus present value factor sama dengan 824 juta. Untuk jurnalnya ada saat pengakuan awal 1 Januari 2023 itu ada menggunakan akun aset hak guna atau ROU sebesar 820 juta pada liabilitas sewa sebesar 820 juta. Nah, selanjutnya ada PT Astra International. Nah, PT Astra ini merupakan perusahaan besar juga ya yang banyak sektor seperti otomotif, keuangan, agribisnis, dan lain-lainnya. Jadi beberapa unit usahanya itu mereka menyewa showroom, pabrik, dan alat berat. Jadi mereka juga harus nerapin PSA ke-73 pada laporan keuangan mereka. Untuk data sewanya itu ada selama 5 tahun, pembayaran tahunannya itu ada 500 juta, tingkat diskontonya yaitu sebesar 8%. Untuk perhitungan present value-nya yaitu 500 juta dikali 3,9927 yaitu sebesar 1,956 miliar. Untuk
jurnalnya ada aset hak guna pada liabilitas sewa sebesar 1,996 miliar. Nah, untuk pengakuan awalnya ROU pada liabilitas sewa sebesar 1,996 miliar. Begitu. Sudah selesai materi kita. Selanjutnya saya akan menyimpulkan semua penjelasan dari teman-teman mengenai pengaruh leasing atau lessor ini. PSAK 73 mewajibkan lessee mengakui aset hak guna atau ROU dan liabilitas sewa di neraca, sehingga meningkatkan total aset dan kewajiban serta memengaruhi rasio keuangan seperti debt to equity dan leverage. Bagi lessor, standar ini mengubah klasifikasi sewa atau operating atau finance lease yang berdampak pada pengakuan, pendapatan, laporan laba rugi, dan arus kas. Dalam laporan keuangan, capital lease menambah aset dan liabilitas, serta mencatat beban bunga dan penyusutan yang menurunkan laba bersih. Sementara operating lease hanya mencatat beban sewa sebagai biaya operasional. Dalam laporan arus kas, pembayaran sewa pada capital lease diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan, sedangkan operating lease sebagai aktivitas operasi. Secara keseluruhan, PSAK 73 meningkatkan transparansi laporan keuangan dengan menampilkan kewajiban sewa secara eksplisit, meskipun menyulitkan analisis rasio keuangan tradisional. Selesai sudah materi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan sampai jumpa di materi berikutnya.